Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'ul wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولحبائبنا ولجماعتنا ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لنا ولهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, shaimin, shaimat, para pecinta ilmu, wabil khusus para remaja usalat at-tarbiyah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore ini, di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kemampuan bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci ini, 8 hari yang insya Allah bisa kita tuntaskan nanti tinggal beberapa jam ke depan saat datangnya waktu maghrib. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh apa yang sudah kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima, Allah sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kita, dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, para pemirsa, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Sore ini kajian kita mengambil sebuah tema. Ramadan merupakan sebuah pendidikan untuk melatih diri memiliki sikap dan sifat berjihad di jalan Allah. Pemirsa, kalau kita mendengar kata jihad, maka selalu ada kesan jihad bermakna berperang, angkat senjata, melawan musuh-musuh kita. Jadi seakan-akan kalimat jihad ini menjadi sebuah kalimat yang ekstrim, yang bisa menakutkan umat manusia yang ada di dunia, terutama musuh-musuh Islam. Padahal
kalau kita kembali di dalam kajian hukum Islam, syariat Islam, di dalam babul muamalah, bab yang berkaitan tentang hubungan kemasyarakatan, jihad ini mempunyai makna yang luas. Tidak disempitkan artinya seakan-akan jihad ini angkat senjata lalu berangkat ke medan laga, ke medan pertempuran, kemudian di sana kita akan berhadapan dengan musuh. Bukan seperti itu pengertiannya. Memang tidak ada salahnya kalau membuat sebuah definisi demikian, tapi ada makna yang lebih luas lagi dengan kalimat dan kata jihad ini, sehingga nanti kita bisa memilah dan bisa melihat seberapa banyak makna-makna jihad itu untuk kita pahami bersama. Terutama jihad dalam kesempatan ini adalah jihad yang berkaitan dengan pendidikan di sebuah bulan yang sudah Allah wajibkan kepada kita umat Islam, yaitu di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad itu sekurang-kurangnya kita mengambil 3 makna. Yang pertama adalah arti jihad bersungguh-sungguh berbuat baik dan bersungguh-sungguh menjauhi keburukan. Ini makna yang pertama. Ketika kita sudah mempunyai niat azam yang kuat bersungguh-sungguh untuk berbuat baik dengan segala kemampuan kita, kemudian bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala keburukan yang mendatangkan kerugian buat kita, orang lain, berarti kita sudah menanamkan di dalam pribadi kita adalah sikap jihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, pemirsa, para pencinta ilmu, jihad artinya berjuang melawan hawa nafsu. Karena kita diciptakan oleh Allah ada unsur hawa nafsunya yang selalu mengajak dan memerintah kepada sesuatu yang tidak baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita, rohani kita, kepribadian kita untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri ini yang selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kita lawan, kita berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsu tersebut. Nah, berarti kita sedang melakukan jihad. Yang ketiga, pemirsa, para pencinta ilmu, makna jihad. Nah, ini yang makna yang menakutkan. Al-jihad artinya berperang. Berperang melawan siapa? Melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Menjadi sebuah kewajiban negara untuk mengarahkan potensi umat Islam agar umat Islam ini tetap terpelihara, terjaga kehormatannya, terjaga nyawanya, terjaga harta bendanya dari perlakuan musuh-musuh yang tidak senang terhadap umat Islam. Saat itulah berbunyi ketuk palu untuk kita berjihad, berperang melawan mereka yang memusuhi umat Islam. Jadi kita kembali lagi, ada 3 makna yang mesti kita pahami dari kalimat jihad tersebut. Yang pertama adalah jihad bermakna bersungguh-sungguh dalam berbuat baik dan bersungguh-sungguh menjauhi keburukan. Yang kedua, jihad bermakna berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, jihad bermakna berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Kalau jihad konteksnya kembali tentang pendidikan bulan Ramadan, berarti 2 yang bisa kita pakai makna jihad di sini, yaitu yang pertama bersungguh-sungguh dalam berbuat baik, bersungguh-sungguh menjauhi keburukan di dalam madrasah pendidikan Ramadan.
Kemudian jihad yang kedua yang kita gunakan untuk pendidikan madrasah Ramadan adalah berjuang melawan hawa nafsu. Sementara makna jihad yang ketiga, berperang melawan orang kafir dan orang-orang yang memusuhi umat Islam, ini kita singkirkan dulu sementara. Karena poin yang ketiga ini terkait dengan politik dan pemerintahan. Walaupun di dalam sejarah tidak bisa kita tutupi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan pertempuran yang terjadi melawan orang-orang kafir. Itu terjadi juga di bulan suci Ramadan. Satu di antaranya adalah perang Badar. Pemirsa soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dalam kesempatan ini mencoba untuk mengulang kembali, mengutip dari kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jaiz, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Beliau mengklasifikasi anwa'ul jihad, macam-macam jihad. Walaupun tadi 3 poin sudah kami sampaikan, tetapi referensi, rujukan tetap kita kembalikan ke sebuah kitab di dalam kesempatan ini. Di dalam kitab Minhajul Muslim, jihad itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah jihadul kuffar wal muharibin. Jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Jadi jihad di sini bermakna memerangi, melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Kalau kita bertanya, bagaimana cara memusuhi mereka? Caranya adalah wa yakunu bil yadi. Maka menjadikan berperang dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi umat Islam bil yadi, dengan kekuatan fisik. Yad bermakna tangan. Tangan bermakna adalah kekuatan fisik. Fisik di sini artinya tidak semua kelompok orang mempunyai fisik yang kuat, yang punya stamina fit, yang bisa melawan orang-orang kafir. Jadi kekuatan fisik dengan kalimat bilyadi, dengan tangan, adalah sebuah kekuatan yang terorganisir dalam sebuah lembaga kenegaraan. Siapa mereka yang dimaksud? Adalah tentara, pasukan militer, atau aparat, atau orang yang berkuasa di dalam sebuah wilayah negara, pemerintahan, atau juga partai politik. Mereka lah yang mempunyai peran andil untuk menggerakkan dan membentengi, bahkan mengusir para musuh-musuh yang akan memusuhi umat Islam. Kalau bukan tentara, rakyat sipil, mereka nggak punya kekuatan, mereka lemah karena tidak dilatih untuk melawan musuh. Kalau saya disuruh perang, ntar dulu, bukan bagian saya. Ada bagian-bagiannya. Kalau tentara sudah dilatih. Jadi kekuatannya bilyadi, dengan kekuatan tangan artinya kekuatan fisik. Wal mali, dengan kekuatan apa? Harta. Apa yang dimaksud dengan harta ketika melawan musuh-musuhnya umat Islam dalam rangkaian memerangi mereka? Harta di sini adalah memiliki kekuatan ekonomi. Karena ekonomi ini sangat penting. Dominasi ekonomi di sebuah negara itu bisa melumpuhkan negara-negara yang lain. Harta bisa bermakna memiliki keuangan yang besar. Baitul mal kalau negara itu menganut prinsip hukum Islam. Dengan kekuatan harta, dengan kekuatan ekonomi, sehingga apa yang dibutuhkan untuk kekuatan fisik, kita bisa membeli senjata,
membeli bom, merakit bom, kemudian juga bisa menciptakan generasi-generasi sumber daya umat Islam yang bisa membuat terobosan-terobosan senjata yang canggih, sehingga tidak perlu lagi menggerakkan tentara, cukup menekan tombol, diarahkan ke arah mana senjata itu sasarannya. Nah, ini kita perlu. Kalau kita nggak punya kekuatan harta, tidak punya kekuatan ekonomi, bagaimana kita dapat mengusir musuh? Kita nggak punya senjata, akhirnya kita menyerang dengan nekat. Nekat bukan mati syahid, yang ada mati sangit kita. Kemudian dengan apa lagi? Wal lisani, dengan kekuatan lisan, media, kekuatan media, media massa. Mungkin kalau sekarang istilahnya adalah cyber, kekuatan-kekuatan informasi yang bisa mengelabui musuh. Umat Islam harus punya kekuatan ini. Kalau kita lemah pada kekuatan cyber, kekuatan informasi, maka kita mudah diadu domba, mudah untuk menerima hoax yang akhirnya antar kita umat Islam saling terjadi benturan, kesalahpahaman. Akhirnya kekuatan kita menjadi rapuh. Ini akan menguntungkan musuh, sehingga jihad kita melawan mereka menjadi lemah. Yang berikutnya adalah wal qalbi, melawan mereka dengan kekuatan hati. Artinya apa? Dengan doa. Karena kata Rasulullah SAW, ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bisa saja kita hanya bersenjatakan, pelurunya itu ukuran hanya sampai 20 meter. Karena ada kekuatan doa, maka peluru yang sampai jaraknya 20 meter bisa sampai 20 kilometer. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Ini makna yang pertama dari macam-macam jihad, jihadul kufari wal muharibin. Pemirsa, so'imin, so'imat, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, macam jihad yang berikutnya adalah jihadus syaitan, berjuang melawan setan. Wah, ini yang berat. Kalau setan yang tidak tampak itu lebih mudah kita taklukkan, tapi ada setan yang berwajah manusia, berambut hitam, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Setan bisa diusir dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan azkar-azkar. Kita lawan. Tapi yang paling berat adalah setan dalam wujud manusia. Ketika kita baca ayat kursi, dia berbalik membaca ayat bangku. Terkadang dia menantang. Inilah setan yang berat. Wujudnya kelihatan, berkepala manusia, berambut hitam. Jihadus syaitan bagaimana? Wa yakunu bidaf'i ma yati bihi minasyubuhat, dan menjadikan jihad melawan setan, berperang melawan setan dengan mencegah apa yang datang dari setan itu, minasyubuhat, dari hal-hal yang masih bentuknya samar. Subhat, samar, antara halal dan haram. Kita terkadang digoda, ini halal, ini haram, ini haram, ini halal. Timbul keraguan-raguan, padahal kita udah tahu bahwa ini lebih berat kepada haramnya. Akhirnya kita katakan dalam bisikan setan, udah halal, halal, udah sikat aja, embat aja, nggak ada yang tahu kok. Nah, berarti kita kalah melawan jihad dengan syaitan. Wa tarki ma yuzanninuhu minasyahawat, dan meninggalkan apa yang menghiasi dari segala bujuk setan itu, minasyahawat, dari syahwat, keinginan-keinginan yang buruk. Semua kita ada godaan-godaan iblisnya, ada godaan syaitannya, tergantung kapasitas dan level kita. Mungkin kalau kita sebagai kopral, setannya kopral. Kalau kita pangkatnya kolonel, setannya juga kolonel. Kalau kita pangkatnya jenderal bintang 1, setan yang diutus juga jenderalnya bintang 1.
Ada level-levelnya. Nabi pun yang berjumlah 25 itu tidak terlepas dari gangguan, dari godaan yang namanya syaitan. Apalagi kita yang bukan nabi. Ini menjadi incaran yang sangat menjadi sasaran utama bagi setan, bagi iblis untuk menjerumuskan kita. Karena itulah kita harus melawan segala bujuk rayuan setan itu. Namanya jihadus syaitan. Karena itulah pemirsa, para pencinta ilmu, setiap ada kesempatan kita selalu diminta untuk berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Setan itu sudah dikutuk oleh Allah. Kita mau masuk ke kamar mandi, kita berlindung juga dari segala godaan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan di tempat-tempat tertentu. Yang berikutnya, yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jihadul fusaq, jihad berperang melawan orang-orang fasik. Orang-orang fasik siapa? Orang-orang fasik adalah orang Islam yang sengaja melanggar aturan-aturan Islam. Mereka tahu sholat itu wajib tapi mereka langgar. Mereka tahu puasa Ramadan wajib tapi mereka langgar. Mereka tahu zakat wajib tapi mereka tidak mau mengeluarkan. Mereka tahu kewajiban haji tapi harta mereka lebih untuk berpoyah-poyah. Sengaja dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu terhadap ajaran Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau ada umat Islam yang sengaja melanggar segala aturan hukum Islam, kewajiban-kewajibannya dilelaikan dan padahal mereka sadar, berarti mereka fasik dan wajib kepada kita untuk memerangi. Bagaimana memerangi orang-orang fasik? Bilyadi, dengan kekuatan fisik, aparat. Emang di Indonesia nggak punya. Seharusnya kalau Indonesia mempunyai aparat yang enggak sholat, nah itu dihukum cambuk. Kita aja yang nggak pakai masker dihukum push up. Yang nggak pakai masker dikenai sanksi 250.000. Itu yang tidak pakai masker. Tapi kalau yang nggak sholat, apakah ada sanksi yang demikian? Nggak ada. Lalu kita punya kewajiban jihadul fusaq. Tujuannya apa? Agar tidak mempermainkan ajaran agama. Sehingga agama dengan ajaran-ajarannya itu tetap dalam posisinya mulia dan suci. Dengan apa lagi? Wal lisan, dengan lisan, dengan nasihat. Dengan nasihat kita ingatkan. Kita berikan teguran, bukan kita biarkan. Sebagai bentuk cinta dan sayang kita kepada keluarga kita, saudara kita, kawan-kawan kita pada saat mereka melakukan pelanggaran, bukan kita biarkan, kita tegur, kita nasihati, kita ingatkan. Tentunya dengan adab, dengan sopan santun. Bukan kita memarahi, kemudian kita bertengkar dan akhirnya terjadi keributan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dengan apa lagi caranya? Wal qalbi, dengan doa, kita doakan. Ketika kita tidak punya kekuatan fisik untuk memberikan teguran, tidak punya kekuatan untuk memberikan nasihat, kita berikan jihadnya dengan jihadul qalbi, jihad untuk mendoakan. Ya Allah, kawan saya si fulan sholatnya masih males, bangunnya langganan banget, kesiangan, tiap hari kesiangan. Ya Allah, berikanlah kekuatan supaya kembali lagi untuk menuju jalan yang benar. Berikanlah hidayah taufik. Demikian ajaran Islam. Bukan memusuhi, bukan menjauhkan, tapi kita merangkul dan kita doakan secara diam-diam. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu doa yang diterima oleh Allah adalah doa seseorang kepada orang lain yang orang itu yang didoakan dia tidak tahu. Itu yang mustajab. Makanya kita selalu memperbanyak mendoakan buat orang lain, keluarga kita,
saudara-saudara kita, tetangga kita, agar kita bisa bersama-sama untuk masuk surga. Jangan masuk surga maunya sendiri, yang lain kagak boleh. Dan sengaja membiarkan orang lain masuk ke dalam neraka, berarti kita termasuk orang-orang yang zalim juga kepada mereka. Ini yang ketiga, macam-macam jihad. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah jihadun nafsi. Jihad berperang melawan nafsu. Nah, momen Ramadan yang menjadi sebuah madrasah pendidikan sangat menguntungkan buat kita umat Islam. Bagaimana diri kita, nafsu kita bisa terkendali. Bagaimana caranya? Wa yakunu bihamliha ala an tata'allama umuraddin, dan menjadikan jihad melawan hawa nafsu bihamliha, dengan menanggungnya, ala an tata'allama umuraddin, di atas bahwa engkau mempelajari segala urusan-urusan agama, belajar ilmu akhlak, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tazkiyatun nufus, ilmu yang bisa membersihkan penyakit-penyakit hati. Jadi kudu belajar. Kalau kita nggak belajar, kita tidak bisa melawan hawa nafsu. Urusan-urusan agama itu luas dan banyak. Harus kita duduk di majelis ilmu. Harus sering kita mendengarkan nasihat dari ulama-ulama, dari para asatiz, dari para kiai, dari para habaib. Tujuannya apa? Agar dapat mengendalikan, mengerem, mengekang hawa nafsu yang begitu luar biasa, dorongannya, tarikannya, godaannya. Subhanallah, alhamdulillah. Allah masih sayang kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang tahun ada perbaikan buat pribadi kita, ruh kita, dengan adanya bulan suci Ramadan, sehingga hawa nafsu kita bisa kita ukur. Hawa nafsu kita tahun yang lalu apakah menurun atau naik, kita ukur di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau motor namanya di tune up. Kalau motor sering di tune up, dikontrol olinya, diperiksa remnya. Kira-kira itu motor walaupun usianya tua, tetap dia terasa masih motor usia muda. Mengapa? Karena kita jaga, kita rawat, kita tune up, dan kita perhatikan. Demikian juga nafsu kita yang lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif, dikontrol di sebuah pendidikan madrasah setiap tahun datangnya, yang Allah istimewakan buat kita umat Islam, sehingga kita bisa melakukan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihadun nafsi ini min a'zami anwa'il jihadi hatta qila fihi al-jihadul akbar. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, min a'zami anwa'il jihad, termasuk yang paling besar, yang paling berat di antara macam-macam jihad. Hatta qila fihi, sehingga ada yang mengatakan jihadun nafsi termasuk jihadul akbar, jihad berperang melawan al-akbar, sebuah pertempuran yang paling besar, yang paling dahsyat. Kalau kita melawan orang kafir, kelihatan musuhnya di depan. Kalau kita memerangi orang fasik, kelihatan musuhnya di depan. Kalau kita memerangi setan, setannya kelihatan di depan. Tapi kalau jihad nafsi, berperang melawan hawa nafsu, pertanyaannya adalah apakah tampak hawa nafsu itu? Tidak tampak. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga dikatakan jihadul akbar, jihad yang paling besar, jihad yang paling berat. Hanya Ramadanlah para pemirsa, para pecinta ilmu, so'imin, so'iman, kita umat Islam dapat mengendalikannya. Selanjutnya, para pecinta ilmu, para remaja, wabil khusus remaja prima, so'imin, so'imat yang dimulakan oleh Allah. Ada satu pertanyaan. Bagaimana bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan?
bagaimana bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus mengembalikan lagi makna jihad di sini yang terkait dengan bulan suci Ramadan, yaitu jihad bersungguh-sungguh di dalam berbuat baik dan bersungguh-sungguh menjauhi keburukan. Yang kedua, jihad bermakna berjuang melawan hawa nafsu. Kalau ada pertanyaan bagaimana bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan, yang pertama, ini buat pelajaran kita. Konkret jihad di bulan suci Ramadan yang pertama adalah bersungguh-sungguh, karena jihad itu kan jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Makanya ada salat tahajud. Salat tahajud itu kaitannya dengan jihad juga. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh mengambil kesempatan waktu yang sangat baik di bulan Ramadan ini. Saya ulangi lagi. Bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan yang pertama, bersungguh-sungguh mengambil kesempatan waktu yang sangat baik di bulan Ramadan ini. Tuannya bulan Sayyidus Suhur, yakni Syahrul Ramadan. Tuannya bulan, penghulunya bulan dari seluruh bulan yang berjumlah 12 bulan, tuannya penghulunya adalah bulan suci Ramadan. Kita diminta bersungguh-sungguh mengambil kesempatan waktu yang sangat baik di bulan Ramadan, melakukan dan menjaga apa? Melakukan dan menjaga amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah sebagai bulan latihan. Nanti wujud aplikasi, implementasi yang sesungguhnya adalah setelah Ramadan itu. Ambil kesempatan dengan kesungguhan menjaga dan melakukan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Jangan sampai ada lagi yang bolong. Heran kini kita demen banget dah kalau sholat banyakkan bolongnya. Ban aja kalau banyakkan bolongnya, ya paling sampai depan kempes lagi. Bola kalau udah bolong kempes nggak bisa ditendang. Sholat 5 waktu, jaga, pelihara. Usahakan bisa berjamaah di musola di masjid. Usahakan. Karena nikmat sholat berjamaah di musola di masjid di bulan Ramadan itu kebaikannya berbeda di bulan-bulan yang lain. Kalau nggak bisa zuhur berjamaah karena sibuk, kita ambil asar. Kalau nggak bisa asar, ambil maghrib. Kalau nggak bisa maghrib, ambil isya sekaligus nanti tarawih dan witir. Kalau nggak bisa juga, ambil waktu subuhnya. Jangan sampai sekali bolong semuanya. Zuhur kagak bisa jamaah, asar kagak bisa jamaah, maghrib kagak bisa juga, isya juga kagak, berarti dia kagak tarawih. Subuh juga kagak, ya apa yang diharap? Pengen minta surga lagi, kebangetan banget. Jaga sholat 5 waktu, usahakan berjamaah. Apalagi tilawatil Quran, baca Al-Quran. Ini bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Baca Al-Quran. Apalagi bersedekah. Pahala sedekah. Berbagi takjil, iftar kepada orang. Itu pahalanya besar. Atau beragam sedekah yang lain. Kemudian apa? Berusaha untuk menjaga waktu tarawih dan witir. Boleh 8, boleh 20, boleh witirnya 3 langsung, boleh juga 21. Silakan ambil bagian. Tahajud malamnya. Sebelum kita teriak-teriak bangunin orang, atau keliling bawa gendang, atau galon yang kosong sampai jingkrak-jingkrak. Kita tahajud dulu. Menajat kepada Allah. Apalagi dan bersemangat, tidak bermalas melakukan aktivitas. Jangan dijadikan alasan, puasa, kerja malas puasa malas enakan tidur dari jam 6, bangun lagi jam 6 besok, seharian full. Akhirnya dia kagak puasa, dia kagak buka. Ya.
Jadi bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan yang pertama adalah bersungguh-sungguh mengambil kesempatan waktu yang sangat baik di bulan Ramadan ini dengan melakukan dan menjaga amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Kita berusaha. Kan maknanya jihad bersungguh-sungguh. Harus kita paksakan. Jangan kita turuti hawa nafsu. Yang kedua bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan apalagi? Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengambil kesempatan waktu yang sangat baik. Untuk apa? Untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kewajiban utama di bulan Ramadan adalah ibadah saum, ibadah puasa. Kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, berjima, sampai nanti datangnya waktu maghrib. Dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ada yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi pahala puasa. Kita bersungguh-sungguh jihad di bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah pendidikan kita. Kita jauhi yang mengurangi pahala puasa. Apa contohnya? Menceritakan keburukan orang lain, nongkrong kita berumpi, si anu deh, si anu, apanya anunya, memfitnah, sumpah palsu, berbohong, dan berbagai perbuatan yang merugikan dan yang berlebihan dalam makna mubazir. Berlebihan dalam makna mubazir itu juga akan merugikan. Ramadan kita lakukan jihad untuk menjauhi hal-hal tersebut. Pemirsa, para talabah ilm, so'imin, so'iman. Yang ketiga, bentuk konkret jihad di bulan suci Ramadan apa? Menyingkirkan segala keinginan-keinginan hawa nafsu yang dapat merusak amal ibadah kita. Menyingkirkan segala keinginan-keinginan hawa nafsu yang dapat merusak amal ibadah kita. Amal ibadah kita bisa menjadi rusak karena ada keinginan-keinginan hawa nafsu yang sengaja mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan amal ibadah kita. Apa contohnya? Masih ada di dalam hati kita ini penyakit dengki. Apa dengki? Dengki, iri, dengki, iri, hasud, dengki, iri, hasud, riya. Riya, ingin selalu dilihat kalau kita berbuat baik. Sum'ah, selalu ingin mendengar orang lain bercerita kita berbuat baik. Ujub, kita bangga, oh kita ini orang hebat, oh kita ini amalnya udah banyak. Seakan-akan yang pantas masuk surga kita duluan, yang lain belakangan. Emang siapa kita? Udah ada lagi sifat sombong dan lain sebagainya. Bentuk yang ketiga, konkret jihad di bulan suci Ramadan ini bisa kita singkirkan karena ini berbahaya, akan merusak amal ibadah kita tersebab adanya godaan hawa nafsu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dapat dilakukan dengan kesungguhan dan perjuangan. Dan tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan jihad kita fi sabilillah, berjuang melawan di jalan Allah, semua akan menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam pendidikan madrasah Ramadan yang Allah berikan khusus untuk Rasulullah dan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore menjelang datangnya waktu maghrib di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan kemampuan untuk bisa mempunyai sifat jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam apapun yang bernilai kebaikan dan bernilai positif dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa, kita mohon kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan. Allah masih memberikan keberkahan untuk kita di bulan suci Ramadan dan juga di bulan-bulan berikutnya. Allah berikan kepada kita kekuatan sehat walafiat, kemampuan. Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak. Allah jaga kita, Allah lindungi kita minal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allah angkat segala penyakit kita, penyakit keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita, penyakit yang sedang diderita oleh umat Islam di mana saja. Allah berikan obat yang terbaik untuk kita dan juga untuk mereka. Para pemimpin kita doakan mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, membawa bangsa negara negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.